Hai Besti Sri Kandi, sehat dan bahagia selalu ya kalian. Alur cerita film yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah film yang berjudul Binding Soul. Film ini rilis tahun 2019. Tanpa banyak kata, mending gaskeun simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep, check-in yuk! Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Film ini berawal dengan diperlihatkan sebuah sekolah SMU favorit pada masanya. Sekolah ini dalam masa kejayaannya banyak mencetak bibit-bibit orang terpandang di kotanya. Terlihat ada 5 orang remaja yang mulai ranum dan merekah. Bunga kali merekah. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari kampus sebelah yang akan mengadakan penelitian khusus di sekolah tersebut. Sesampai di gerbang pintu sekolah, mereka dikejutkan oleh ODGJ. Sepertinya dia sedikit enggaknya mengetahui histori sekolah ini. Haduh, apes banget sih, belum apa-apa udah ketemu ODGJ. Singkat waktu, mereka akhirnya bertemu dengan kepala sekolah yang sebelumnya memang sudah bikin janji temu. 放暑假我回来怀念一下。凯旋， Capseknya tak lain dan tak bukan adalah pamannya Fung, salah satu mahasiswa yang akan melakukan penelitian khusus di sekolah tersebut. Tak lama, Pak Capsek pun memberikan kunci kamar penginapan asrama. Pak Capsek pun menyuruhnya untuk rehat dulu di kantin sambil jajan seblak sama cilor. Di scene lain ada ibu penjaga kantin yang biasa disebut Ibu Kuen. 对啊， Mereka pun ngobrol panjang kali lebar kali tinggi dari Abdullah sampai Zubaidah alias dari A sampai Z. Saat mendengar percakapan ngawur alias sompral, Bu Kuen mengingatkan agar tidak bicara sompral di sini. Bu Kuen mewanti-wanti mereka agar tidak keluar malam dan apa yang dilihat dan didengar abaikan saja. Tak lama mereka pergi ke kamar asrama. Saat di toilet, tiba-tiba Hiu melihat sosok hantu wanita. Dia pun ketakutan, namun teman-temannya tidak mempercayai. Mei yang sompral pun merasa senang karena di sekolah ini ternyata benar ada hantunya. Wah, lumayan nih buat menguji adrenalin gue. Mereka pun melanjutkan pergi mencari kamar asrama. Saat di ruangan kamar, Xingli melihat seorang wanita yang sedang membereskan ruang inap asrama. Dia adalah staf guru yang bernama Bu Fong yang akan memimpin mereka saat penelitian. Singkat waktu, mereka ketemu kepala sekolah untuk diberi arahan tentang sejarah sekolah tersebut. Sekolah ini dulunya adalah markas laboratorium tentara Jepang dan tempat penyiksaan tawanan Jepang. Dokumen mencatat bahwa sekolah ini banyak meninggalkan sejarah zaman dulu, penyiksaan jiwa dan tubuh para tahanan. Banyak tawanan wanita yang jadi pemuas syahwat para tentara yang sange. Mereka membuat penelitian dan banyak yang dijadikan kelinci percobaan eksperimen kekejaman mereka, menikmati kematian korban secara perlahan. Semuanya tercatat di dokumen sejarah bangunan ini. Selain itu, alumni mencatat banyak siswa yang menghilang tanpa jejak dan ada penampakan hantu-hantu zaman dulu. Duh, ngeri euy. 哎呀， Karena malam sudah larut, Pak Kepala Sekolah pun mengakhiri ceritanya. Mereka segala pergi ke kamar asrama untuk horizontal body battery saving mode alias rebahan. Di waktu malam hari, mereka pun mandi. Mei yang sedang berkaca tiba-tiba melihat sosok wanita yang melintas di balik kaca. Mei pun mengecek satu persatu pintu kamar mandi. Tiba-tiba muncul sosok berambut panjang dari atas kamar mandi. Mei pun kaget, tapi Mei dengan santuy meninggalkan kamar mandi. Mei emang yang paling pemberani dibanding teman-temannya. Di scene lain ada Shilling, si otak mesum yang sedang melihat situs bokep, tiba-tiba didatangi sosok hantu wanita. Entah siapa sosok itu, yang jelas pikasieun pokoknya. 掐过啊，掐过啊。 Kemudian ada Fung yang sedang mengobrol dengan Ibu Kuen. Ketika Fung akan kembali ke asrama, Ibu Kuen memberikan kalung giok jimat yang bisa menangkal hantu jahat. Tak lama Fung pun pergi. Bu Kuen memohon pada hantu penghuni sekolah untuk memaklumi kesompralan mereka. Saat tengah malam, mereka memutuskan untuk berpetualang di area sekolah yang horor tersebut. Mereka pun pergi ke ruang museum peninggalan tentara Jepang. Dan ternyata di sana mereka sudah diawasi hantu wanita penghuni di gedung sekolah itu. Xingli pun mulai jahil meninggalkan Fung dan Hiu di ruang tersebut. Saat Xingli dan Mei bersembunyi di gudang, mereka dikagetkan oleh meja yang jatuh secara tiba-tiba. Kembali ke Fung dan Hiu. Saat mereka mencari Xingli dan yang lainnya, tiba-tiba dia melihat sosok seorang wanita ngagupayan. Wanita tersebut berseragam sekolah.
Fung yang sudah kasir oleh hantu berseragam pun dia tidak sadar bahwa wanita tersebut ingin mencelakainya. Untung saja Xingli dan Mei datang tepat waktu. Xingli menyadarkan Fung. Akhirnya Fung selamat dari reruntuhan atap dan lampu yang tiba-tiba berjatuhan. Fung akhirnya tersadar. Tak lama muncul Bu Fong yang menanyakan kenapa malam masih berkeliaran. Bedegong budak teh. Tak lama Bu Fong pun mengantarkan mereka kembali ke asrama dan mengingatkan untuk tidak berkeliaran di malam hari. Mei yang sedang lelenyapan dikagetkan sosok Lai yang memakai masker ingin tidur bersamanya. Namun saat Mei mengambil boneka yang terjatuh, dia tak sengaja melihat kaki hantu wanita. Dia terkejut, tapi seperti biasa dia tetap santuy dan mengabaikannya. Di scene lain, ada Xingli yang sedang tidur kena erup-erup. Dia tertidur ditumpangi sosok hantu wanita. Fung yang terbangun lalu menyadarkannya. Kemana? Esokan pagi, terlihat Bu Fong lagi ngebriefing mereka. Bu Fong memberi catatan pengalaman semua murid dalam satu buku, dan terlihat nyata di situ ada sosok Bu Quen sedang bersama Cheng Pui. Cheng Pui adalah anak gadis Bu Quen, salah satu siswa yang hilang secara misterius 7 tahun lalu. Itu salah satu alasan Bu Quen masih stay tune di kantin sekolah, menunggu Cheng Pui anaknya pulang. Bu Fong menceritakan sejarah kalau dulu banyak tentara Jepang membunuh wanita hamil sebagai permainan menggunakan samurai. Mereka menusuk janin para wanita hamil. Banyak hantu wanita yang tidak tenang mencari sosok bayi yang dikandungnya. Obrolan pun terpotong karena Pak Kepala Sekolah yang tiba-tiba masuk memberikan buku pada Fung. Back to Xingli and the Gang. Terlihat Mei yang sompral menantang hantu wanita untuk menampakkan diri. Xingli yang penasaran dengan barang peninggalan tentara Jepang masuk ke dalam museum sendirian. Dengan songongnya, dia memakai baju tentara Jepang tanpa izin. Kemudian mengambil pisau bayonet tentara Jepang. Tiba-tiba tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Sontak pemiliknya pun muncul dengan menarik Xingli ke dalam kaca. Apakah mungkin ini yang disebut masuk ke dimensi lain? Selanjutnya terlihat Mei yang baru selesai mandi tiba-tiba didatangi sosok makhluk tawanan Jepang. Mei yang biasanya pemberani kali ini lari ketakutan kembali ke asrama dan mencoba membangunkan Lai dan Hiu yang sedang tertidur pulas namun mereka tidak bangun. Sosok hantu tawanan pun mengikuti Mei hingga asrama. Diikutin gebetan sih seru lah ini, diikutin juri ngeri besti. Di keesokan pagi terlihat Fung yang terbangun karena mengalami mimpi buruk. Dia melihat Xingli tidak ada di kamar. Fung akhirnya pergi ke asrama putri untuk menanyakan Xingli yang sejak semalam tidak terlihat. Di telepon pun tidak ada jawaban. Fung khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada Xingli. Mereka mulai berpencar mencarinya. Fung pun berhasil menemukan Xingli di ruang museum mengenakan seragam tentara Jepang sedang memegang pisau. Terlihat seolah seperti sedang menusuk sesuatu di hadapannya. Di tempat lain terlihat Bu Guru Fong sedang ngobrol serius dengan Bu Quen. Ternyata Guru Fong adalah Cheng Pui, anak gadis dari Bu Quen yang dinyatakan hilang 7 tahun lalu. Aduh, misteri apa lagi nih besti? Kembali ke Mei dan Lai yang masih sibuk mencari sosok Xingli. Tak lama mereka dikejutkan oleh suara Xingli yang terus memanggilnya, namun tidak tampak komuknya. Xingli! Akhirnya Lai menemukan Xingli di sebuah gudang dalam keadaan pingsan. Xingli berhasil dibawa ke asrama dengan keadaan belum sadarkan diri. Bedegong sih. Di scene yang lain terlihat Pak Kepala Sekolah yang sedang tidur didatangi oleh sosok hantu wanita berseragam dan hantu tawanan korban aborsi paksa. Lanjut ke Mei bersama konco-konconya. Terlihat dia sedang diteror hantu penghuni sekolah. Mereka pun lari ngabret kaditu-kadil efek ketakutan. Di sisi lain ada Hiu yang sedang di ruang museum pun mencoba menghampirinya. Namun Hiu sedang kerasukan sosok makhluk hantu Cheng Pui yang curhat tentang masa lalunya dengan Fung. Fung pun lari ketakutan. Terlihat Bu Guru Fong yang memegang pundak Hiu yang sedang dirasuki Cheng Pui. Di lain scene ada Mei dan Lai yang sedang diam di kamar yang ketakutan. Tiba-tiba dikagetkan oleh suara mengetuk pintu gandeng bebeledagan. Saat melihat ke arah jendela, ternyata ada sosok nggak tahu sosok apa itu. Serem banget pokoknya. Mereka pun lari ngabret keluar ketakutan. Terlihat Xingli yang mulai tersadar dari pingsannya bergegas lari keluar untuk mencari teman-temannya.
Akhirnya Xingli bertemu dengan teman-temannya dan kembali berkumpul. Hanya sosok Hiu yang tidak terlihat. Mereka pun bergegas masuk mencari sosok Hiu. Ketika mereka bergegas menemui Bu Quen untuk menanyakan Bu Fong, namun mereka terkejut mendengar jawaban Bu Quen bahwa di sini tidak ada guru atau siapapun selain dia dan Pak Kepala Sekolah. Mereka pun bingung dan pergi mencari Pak Kepala Sekolah. Terlihat Pak Kepala Sekolah yang sedang membobol tembok sambil berucap, "Maafkan, tidak seharusnya saya sembunyikan Cheng Fui di balik tembok ini. Dia, pamannya Cheng Fui, tidak ingin melihat masa depannya hancur karena kejadian dulu." Tak lama, Fung dan kawan-kawan pun datang. Hiu pun tersadar. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah dicekik oleh hantu di balik tembok yang dulu dia sembunyikan. Hantu itu adalah Cheng Fui. Pak Kepala Sekolah pun metong di tempat dong. Dan nampak terpampang nyata ada makhluk wanita berseragam keluar dari tembok tersebut. Tanpa babi bu, langsung mencekik Fung lalu membawa Fung ke balik tembok. Fung pun meninggoy. 我没有死，我妈就不会这么辛苦了。 Terungkaplah di sini, ternyata di balik kejadian hilangnya Cheng Fui ada sangkut pautnya dengan Fung. Hal apakah itu? Dulu entah setan apa yang merasuki Fung hingga tega membunuh Cheng Fui dengan menusuknya berkali-kali. Setelah membunuh Cheng Fui, Fung lari keluar ruangan dan terlihat oleh sosok sang paman yang tak lain kepala sekolah. Pamannya dengan sigap mensterilkan TKP dengan cara mengubur Cheng Fui di balik tembok. Hal itu dilakukan karena sang paman tidak ingin masa depan keponakannya hancur akibat kejadian itu. Di sisi lain ada kepala janin keluar dari tembok. Karena ini adalah markas Jepang dan tempat eksekusi mati tawanan Jepang, disinilah janin itu dikubur di tembok. Sosok hantu wanita pun menghilang. Kayak manusia zaman sekarang ya, kalau ditagih utang suka menghilang. Ups. Yang pasti hantu wanita itu menghilang karena sudah menemukan sosok janin yang selama ini dia cari. Film pun selesai.